Kembali lagi di Cahaya Hati Ramadan spesial mengenang almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Masya Allah, tayangan tadi mengingatkan kita kembali begitu luar biasanya gaya dan retorika beliau dan penyampaian beliau yang begitu menyejukkan dalam pesan dakwah yang luar biasa. Insya Allah hari ini kita kedatangan guru kita Al Habib Muhammad Syahab yang insya Allah beliau pun akan menyampaikan tausiah dengan tema membangun akhlak dalam dakwah. Fa'alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru-guru kita. Alhamdulillah bersama kita ada Ustadz Munawir Ngacir, host kita Ustadz Abai, dan ibu-ibu semuanya dan para pemirsa Cahaya Hati yang insya Allah selalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kita dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal. Tadi subhanallah kita dengar sosok yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh dikatakan beliau ini termasuk guru kita semuanya. Cara mengajarnya almarhum Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ ini juga sesuai dengan tema yang akan kita sampaikan, akhlak cara berdakwah atau berdakwah dengan mengutamakan akhlak. Bagaimana beliau bisa mencontohkan kepada kita, lihat bicara beliau walaupun sedikit terkadang menyentil tapi tidak menyinggung. Allahu Akbar. Ini ajaran yang diajarkan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Apa ini semua yang akhlak ini pongkolnya dari mana sih? Mencontoh siapa sih akhlak ini? Tidak lain dan tidak bukan, kita ini mencontoh akhlak yang mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Cara berdakwah, cara berbicara, apapun kita, kehidupan kita sehari-hari, kalau kita katakan bagaimana sih bisa kita berakhlak dengan akhlak yang bagus itu, tetap dan harus kita mencontoh daripada Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Maka ada kalimat yang mengatakan di dalam kitab itu wasiratuhu sallallahu alaihi wasallam fi adabihi wa akhlaqihi wa hadithihi wa aqwalihi wa adatihi masyhuratan ghair majhula faqad tarakana alal mahajjatil bayda wal hanifiyati samha lailuha kan nahariha fattabi'u wa la tabtadi'u fal khair kulluhu fil ittiba wa syar kulluhu fil ibtida. Maka seorang imam besar Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, di dalam kitab itu beliau mengatakan bagaimana itu orang harus baik di dalam kehidupannya, baik di dalam dakwah, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam berteman, baik di dalam mengajar, itu kita harus mengedepankan akhlak. Makanya ada kalimat yang mengatakan al-adab, adab sebelum ilmu. Makanya orang itu adab sebelum ilmu. Bahkan ada seorang ulama lagi yang mengatakan alamtu lisani 20 sana fil adab hatta yastaqim. Sampai seorang imam itu beliau mengatakan aku ajarkan lisanku dan berdakwah, berbicara, misalnya seorang bukan hanya berdakwah saja, istri berbicara kepada suami, suami berbicara kepada istri, cara mengajar seperti apa yang dicontohkan oleh almarhum Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ, bagaimana retorika cara berdakwah. Nah ini semua ulama-ulama kita pun semua mengerjakan.
Sampai beliau seorang ulama ini mengatakan alam tulisani, aku ajarkan aku punya lisan. Bu, ibu-ibu yang ngantuk saya doain berangkat haji. Lah teman bener. Doain haji Pak. Iya. Apa Bib? Yang ngantuk kita doain Haji. berangkat haji. Yang enggak ngantuk berangkat haji dan masuk surga. Amin. Menang banyak. Maka aku ajarkan aku punya lisan ini lidah. Lidah ini tidak bertulang, Masya Allah. Lisan ini tidak bertulang. Maka ulama ini mengatakan aku ajarkan aku punya lisan. Berapa tahun? Enggak lama ibu, isyrina sana 20 tahun. Sebelum belajar ilmu. Jadi dia ajarkan adab pada dirinya. Ajarkan adab pada lisannya supaya apa ini lisan diajari hatta yastaqim agar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar berjalan lurus di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini mencontoh siapa ulama kita? Tentunya mencontoh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sampai tadi dikatakan sejarahnya Nabi. Jadi orang bohong. Kalau enggak tahu cara dakwanya Nabi itu bohong. Kenapa? Sejarahnya Rasul di dalam kitab itu dikatakan sejarahnya Nabi baik dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dalam akhlaknya, bahkan fi adatihi. Apa maksudnya fi adatihi? Kehidupan beliau sehari-hari ini ulama mengatakan masyhuratan, sangat dikenal dan sangat terkenal. Sejarahnya semua orang bisa baca. Sejarah daripada kita punya Rasul Sallallahu. Makanya orang berdakwah itu kan menggantikan Nabi. Jadi harus mengikuti tata caranya baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi Maka dikatakan fal khair. Makanya hebatnya itu fal khair kulluhu fil ittiba wasyar kulluhu fil ibtida'. Makanya orang ibu pengen bangus dunia dan akhirat itu enggak ada lain jalannya. Enggak ada kuncinya, enggak ada yang bisa gembok di dalam kehidupannya kecuali satu kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan fal khair kulluhu fil ittiba. Maka pengen dapat kebaikan dunia dan akhirat ittiba. Artinya mencontoh, patuh, tunduk dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Fasyar, maka pongkol daripada ketidakbaikan itu adalah jauh daripada ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Imam Hasan Al-Basri. Apa beliau mengatakan? Lisanul jahil fi tarafi lisanihi. Lisannya orang yang tidak punya ilmu terkadang itu fi tarafi lisanihi, di ujung lidahnya. Jadi enggak ada akhlaknya, tidak ada adabnya. Begitupun di dalam dakwah kita pun harus mengedepankan adab dan akhlak. Maka dikatakan lisanul jahil, lisannya orang yang jahil fi tarafi lisanihi, di ujung lidahnya. Pokoknya apa yang dia ingin omongkan dia omongin, enggak mikirin hasil omongannya itu seperti apa. Walisanul alim, akan tetapi sebaliknya lisan orang yang alim, lisan orang yang beradab, lisan orang yang berakhlak, lisan orang yang soleh, lisan orang yang siddiqin, itu min warai qalbi. Dia saring dulu di hatinya. Kalau pengen ngomong, pengen berbicara, pengen mengucapkan sesuatu apa, dia saring dulu di dalam hatinya. Bagus, sesuai agama, walaupun terkadang pahit, dia ucapkan supaya orang tidak tersinggung. Kalau tidak bagus, dia tahan, dia tidak omongkan. Kalaupun diomongkan, dicari bahannya supaya orang tersebut tidak tersinggung. Ini sudah terbukti bagaimana beliau kalau ngomong itu subhanallah banyak sekali. Artinya mau
kita jujur atau tidak jujur, artinya hanya mewakili diri saya sendiri mungkinnya. Ustadz Abe juga mungkin secara tidak langsung banyak meniru, betul? Benar, benar, Iya, benar guru, benar, benar. betul Ustadz Munawir. Benar. Artinya kita subhanallah banyak meniru bagaimana tata cara dakwah beliau, berkata beliau, artinya candaan beliau, orang beliau bercanda. Tapi subhanallah nggak ada tuh mungkin kita dengar candaan beliau tuh bisa sampai nyinggung orang. Nah itu diantara retorika namanya apa? Saya suka Retorika, keseliu nyebutnya apa? keceletot. Iya, artinya kita bisa mengikuti supaya apa? Supaya dakwah kita ini bisa diterima di semua kalangan. Masya Allah, subhanallah, jazakallah, Al-Habib Muhammad Syahab yang begitu luar biasa. Beliau banyak juga mengingatkan kita kembali tentang kenangan bersama almarhum Kiai Haji Zainul MZ. Sebelum kita sudahi, kita dengarkan dulu sama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh guru kita Kiai Haji Munawir Ngacir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله